Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Seandainya tidak mempan, dinasihati tetap mendal, ya, tetap bersikukuh, si istri ini tetap tidak taat, ya, mengingkari kebaikan suaminya, bahkan menyebarkan aib-aib suaminya. Ini yang kurang ajar juga ini. Seorang istri menyebarkan aib-aib suaminya kepada orang lain, rahasia rumah tangga dibongkar. Ini sudah akhirnya apa? Illan nusyuza hajaroha, ya, yaitu pisah ranjang, pisah kamar. Ya, ini kuat-kuatan ya. Kalau biasanya suaminya yang nggak kuat kan repot juga, kan begitu. Apanya istrinya masih satu kan gitu, satu repot. Kalau istrinya 4 kan ini rewel, harus tinggal cari yang ke sana misalnya. Ini kalau istrinya lebih dari 1. Kalau 1 ya sudah sabar kan gitu. Ini ujian kan, ujian kehidupan kayak gitu. Diuji dengan istri yang nggak taat. Ya sabar-sabaran aja para jemaah. Ya, tapi ini nanti akan kita sebutkan dalilnya. Yang pertama itu nasihat. Nanti ada dalilnya, dalil Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua itu hajaroha, yaitu pisah ranjang. Ya, tidak tidur sama istri dalam satu ranjang, dalam satu kamar. Ya, kalau istrinya peka dalam hal ini, maka dia akan minta maaf. Dia akan kembali taat kepada suaminya lagi. Kemudian fa in aqamat alaihi, kalau dihajar, maksudnya pisah ranjang sudah enggak mempan, ya, enggak tembus, maksudnya menemui jalan buntu. Kata Abu Suja rahimahullah, fa in aqamat alaihi hajaroha wa darabaha, ya, maka dipukul. Ya, dipukul. Boleh seorang suami memukul istrinya. Ini sudah yang ketiga ya. Jadi ada tahapan-tahapan, menasihati, yang kedua pisah ranjang, yang ketiga memukul. Namun di sini memukul bukan membabi buta, memukul dengan penuh emosi sampai mencederai, tidak. Memukul untuk mendidik ya. Ya, dan menghindari memukul wajah atau bagian-bagian tubuh yang vital atau yang penting ya. Jadi mungkin memukul telapak tangannya atau memukul betisnya misalnya. Ya. Sama hanya misalnya kalau kita ingat hadis Nabi SAW, kalau anak kalian sudah 7 tahun maka perintahkan untuk sholat. Ya, kalau kita punya anak 7 tahun maka sudah diperintahkan untuk sholat, diajak sholat, diawasi, diingatkan terus 7 tahun. Kalau 10 tahun tetap malas-malasan sholatnya bolong-bolong, maka Nabi memerintahkan boleh dipukul. Anak ini boleh dipukul, tapi memukul yang mendidik, ya, memukul yang sifatnya untuk mendidik. Kan ini kebaikan anak ini tadi, ya, kebaikan si anak ini tadi kita didik dengan memukul yang tidak menyakitkan, tidak penuh dengan emosi, tidak sampai mencederai. Ya. Ini untuk kebaikan anak. Sama hanya istri. Kalau istrinya nggak nurut, istrinya suka membangkang, dinasehati, ya, tidak mempan. Bahkan menasehati ini bukan hanya dari pihak suami ya. Mungkin kalau istrinya ini punya kakak, kita telepon kakaknya, ini adik sampean ini kayak gini. Ya, atau orang-orang dekat lah, atau mertua, minta tolong mertua supaya menasihati anaknya, enggak masalah. Ya, terkadang kita butuh pihak ketiga dalam hal ini untuk menasihati istri. Ya. Ya, bukan berarti kita menyebarkan kejelekan istri kita, tapi kita lihatlah orang-orang yang kira-kira istri kita segan sama orang itu siapa. Kita ajak ngobrol supaya dia, orang yang ketiga ini yang disegani sama istri kita itu juga ikut menasihati. Mungkin nanti dia luluh hatinya. Ya, dia mengakui kesalahan-kesalahannya istri tadi dan akhirnya dia kembali taat kepada sang suami. Jadi yang ketiga ini adalah memukul, tapi memukul untuk kebaikan, mendidik ya,